tugas sekolah minggu aku, Jose. Pesan rahasia dari Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Terima kasih, Kak. Kakak-kakak, ini aktivitas aku pesan rahasia dari Tuhan. Pesan rahasia dari Tuhan untuk Maura adalah Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore Kakak Layan, ini aktivitasku. Namaku Renata Gabriela Pasulatan, kelas 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak-kakak dan teman-teman, selamat siang. Aku sudah mengerjakan tugas yang diberikan kakak-kakak minggu ini. Tugasnya mencari pesan rahasia. Pesannya, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Dadah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Pasti adik-adik di rumah sehat-sehat nih, sama kayak Kak Martin dan Kak Amanda, Wah, sehat-sehat. puji Tuhan ya, berarti kita bisa melakukan impa kita pada pagi hari ini. Benar banget Kak Martin. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita berdiri dulu. Kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau pemanasan dulu Kak Martin, biar adik-adik di rumah dan Kak Martin dan Kak Amanda makin semangat. Mau ibadah kita harus semangat. Nah, adik-adik SBG kita ini ada 3 lagu. Yang pertama dari Terbit Matahari, yang kedua Kapalku Miring, dan ditutup dengan Bapak Abraham. Yuk kita bangkit berdiri sambil bernyanyi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama
Abraham ya Kak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari kita puji dan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar putar lalu duduk. Adik-adik, kita akan memulai impak kita, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan Mars Vokat PA sambil bangkit berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih lahir, menyatakan terang ini. Terbentanglah dan Tuhan, kami pujuk berkumurian. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang penuh setia, dan dengan sukacita kau merawat benih-benih kami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus kawal sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, sebelum kita memulai impak kita nyanyikan dulu dari Kidung Ceria 354 yang berjudul Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji, dikau yang baru. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Nah, adik-adik, untuk mengawali impak kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh Kamanda. Adik-adik di rumah, kita lipat tangan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan memulai impak kami. Berkatlah dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai. Berkatlah kakak-kakak layan yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita. Dibuka Alkitabnya dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-44, ayatnya yang ke-6. Yesaya 44, ayat 6. Sudah dapat semua adik-adik? Baik, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu
dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki pemberitaan firman kita menyanyikan dulu dari Kidung Ceria 147, judulnya apa, Kak? Makin dekat Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Iren. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu nih. Yuk adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan mau memberkati hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa kami bawa ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Adik-adik, hari ini kita udah masukin firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapin dulu Alkitabnya. Kita buka dulu dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Kak Iren ulangin ya, Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Gimana? Adik-adik sudah ketemu? Sudah. Kalau sudah bertemu, kita baca bersama-sama ya. Adik-adik di rumah juga jangan lupa dibaca kitabnya. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun, padang-padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai, ia bersorak-sorai dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak karamel dan saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah dan lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air di tempat serigala berbaring dan tumbuh tebu dan padang. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang padi tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, di binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang dibebaskan Tuhan akan pulang masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Hai adik-adik, apa kabar? Kak Iren baru bertemu lagi sama adik-adik di rumah.
Nah, biasanya nih kalau Kak Iren mau bercerita, mau belajar tentang firman Tuhan, pasti Kak Iren mau tanya dulu sama adik-adik di rumah. Nah, adik-adik yang di rumah, Kak Iren mau tanya nih sebelum kita mau masuk firman. Nah, adik-adik pernah nggak di kamarnya itu penuh dengan mainan, terus berantakan, terus ada baju kotor adik-adik, terus adik-adik suka buang makanan sembarangan di kamar, tuh hingganya tuh sampai adik-adik tuh kalau masuk kamar adik-adik tuh langsung bau, terus kayak banyak banget barang kotor di kamar adik-adik. Tuh pasti adik-adik merasakan kan. Nah, adik-adik seneng gak sih, terus nyaman gak kalau ada kamar adik-adik itu kotor, bau dan penuh dengan mainan yang berantakan? Nah, pasti adik-adik itu tidak perasaan tidak nyaman ya adik-adik, yang udah berantakan, tidak bersih dan itu. Nah, adik-adik agar kamar adik-adik itu rapi dan merasa kembali nyaman lagi, pasti adik-adik merapikan kan? Pasti adik-adik tata, adik-adik rapikan semua mainan yang di kamar adik-adik itu beres, rapi dan bersih. Nah, jika kalau misalkan ada mainan adik-adik yang rusak, pasti adik-adik berbaiki, atau adik-adik bisa adik-adik taruh, atau adik-adik bisa ini. Dan kalau ada yang kotor, pasti adik-adik bersihkan. Pasti di rumah kamar adik-adik pasti banyak yang kotor ya. Nah, adik-adik, hari ini Kak Iren mau cerita nih dengan firman Tuhan pada hari ini, kalau bahwa Tuhan itu berkuasa untuk mengubah situasi yang buruk menjadi baik. Kak Iren maksudnya gimana ya? Nah, seperti cerita Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus ini menyelamatkan umatnya, memulangkan mereka dari pembuangan Babel kembali ke Israel. Nah, jadi janji Tuhan tersebut itu menggambarkan kalau suatu padang yang kering dan agar disegarkan dan dikembalikan dengan ditumbuhkan daerah yang subur dan menjadi dipenuhi dengan bunga mawar. Dan Tuhan Yesus juga menggambarkan kalau membuat orang-orang itu menjadi sakit, yang dari sakit menjadi sembuh. Contohnya orang yang buta bisa melihat kembali, orang yang tuli bisa mendengar kembali, orang yang lumpuh bisa berjalan lagi seperti semula. Makanya Tuhan Yesus itu bisa berkuasa untuk mengubah situasi buruk menjadi yang baik. Nah, adik-adik, contoh dalam kehidupan sehari adik-adik itu, Tuhan itu bisa mengubah buruk dan menjadi baik. Contohnya, jika adik-adik ulangan ya, adik-adik itu melakukan panik atau bingung mengerjakan apa-apa, pasti kan Tuhan selalu memberikan sesuatu yang baik dengan cara berdoa. Di mana adik selalu berdoa, melakukan apa aktivitas adik lakukan, pasti adik-adik Tuhan selalu mempermudahkan semuanya dengan cara berdoa. Apalagi ya Kak Iren, nah Tuhan Yesus itu baik ya. Adik-adik juga harus ingat ya, kalau Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak ingin adik-adik itu melakukan hal yang buruk. Adik-adik itu tidak mau, Tuhan itu tidak mau adik-adik itu merasa kesulitan situasi apapun itu. Dan jangan lupa untuk berdoa jika adik-adik lagi meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, apalagi nih adik-adik, kita lagi di masa situasi yang sangat sulit, di mana virus corona ini sampai saat ini sangat menyebar untuk kepada saudara-saudara di luar sana. Banyak ya adik-adik yang hingga banyak yang teman-teman adik yang putus sekolah, yang tidak lagi dapat sekolah lagi seperti semula di masa situasi sulit seperti ini. Nah, kalau adik-adik sudah tahu keadaan negara kita lagi kesulitan, adik-adik juga harus banyak berdoa kepada Tuhan kalau adik-adik, agar negara kita ini selalu bisa diperbaiki lagi, bisa kembali hidup normal lagi, seperti adik-adik juga bisa kembali lagi sekolah seperti biasa.
Nah, adik-adik juga diingatkan lagi kepada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus ini adik-adik juga mau diingatkan dengan Tuhan Yesus agar adik-adik selalu percaya kepada Allah, agar adik-adik itu selalu merasakan kebaikan Tuhan Yesus di mana di tengah situasi sulit sekalipun, di mana kita harus mengalami pandemi ini adik-adik, dan adik-adik juga jangan lupa untuk bersyukur, dan adik-adik jangan lupa untuk berdoa di luar sana. Nah, begitu adik-adik. Ini dari cerita dari Kak Iren ya. Sampai ketemu di minggu depan lagi. Dadah! Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini kakak mau adik-adik menuliskan di buku, atau boleh juga berbicara langsung lewat rekaman video apa pesan atau pembelajaran yang adik-adik dapatkan dari firman Tuhan hari ini. Dan hasil aktivitas adik-adik nanti jangan lupa dikirimkan ke kalian di sektor lingkungan masing-masing ya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267 yang berjudul Siapa yang berpegang. Nah, sekarang waktunya kita doa syafaat. Lipat tangannya lagi, tutup matanya lagi, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas setiap penyertaan-Mu dari awal hingga pertengahan ibadah kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas berkat dan karunia-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah yang telah kami dengar tadi ya Tuhan. Tuhan memberkati materi yang telah kami dengar tadi ya Tuhan, agar kami juga bisa menjadi anak-anak yang baik dan bisa mencerminkan kasih-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka berkat yang berlimpah ya Tuhan, agar mereka juga bisa menjaga kami di dalam pertumbuhan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami, walaupun sedang di dalam sekolah online ya Tuhan, tapi kiranya Engkau juga mau sertai hati dan pikiran kami, agar kami juga bisa mendengarkan, bisa belajar dengan baik, dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik juga ya Tuhan, dan bisa membanggakan kedua orang tua kami. Berkati juga gereja kami ya Tuhan di dalam masa pembangunannya, dan juga di dalam pertumbuhan gereja kami. Kiranya Engkau mau selalu sertai setiap pelayanan kakak-kakak layan kami, dan juga ibadah-ibadah yang kami lakukan ya Tuhan. Kiranya setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan, itu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, juga kiranya Engkau mau memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, berkati presiden, wakilnya, serta pejabat-pejabat lainnya. Tuhan, kiranya mau sertai mereka di dalam memimpin negara kami, agar mereka juga dapat memimpin negara kami menjadi negara yang lebih maju lagi ya Tuhan, dan juga di dalam perlindungan-Mu. Ya Tuhan, sertai kami ya Tuhan, agar kami selalu tetap sehat dan kuat ya Tuhan. Biarkan kami terhindar dari setiap segala penyakit ya Tuhan, agar kami juga dapat nantinya ya Tuhan berkumpul lagi bersama-sama di gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami.
yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kak Amanda selalu berdoa agar adik-adik di rumah selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Hari ini Kak Amanda akan menyampaikan warta PA. Yang pertama, terima kasih adik-adik yang selalu mengikuti IMPA online setiap minggunya. Adik-adik jangan lupa melakukan aktivitas dan mengirimnya ke kakak-kakak lain di lingkungan masing-masing. Lalu yang kedua, Kak Amanda juga ingin mengingatkan agar adik-adik mengikuti lomba Natal Pokat PA, yaitu membuat kartu Natal. Jangan lupa mengirimkan fotonya, foto hasil karya adik-adik ke kakak-kakak lain di lingkungan masing-masing. Adik-adik, Kak Amanda juga mau menginfokan bahwa ibadah Natal Pokat PA yang akan dilakukan secara online pada hari Minggu 27 Desember 2020. Sekian dulu info warta PA dari Kak Amanda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah di penghujung IMPA kita pada hari ini. Sebelum kita menutupnya, kita nyanyikan dulu dari Kidung Ceria 251 yang berjudul Ingat akan nama Yesus. Adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Nah, sekarang waktunya kita tutup ibadah kita dengan berdoa lagi. Yuk, adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan menutup ibadah kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar doa-doa kami dan juga ibadah yang telah kami lakukan. Kiranya ya Tuhan, minggu depan kami bisa mendengarkan ibadah lagi ya Tuhan, bisa melakukan ibadah lagi di rumah ya Tuhan. Ya Bapa, berkati kami seminggu ke depan, agar kami juga dapat menjalani hari-hari kami sebagai anak-anak Tuhan yang mencerminkan kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, sampai di sini dulu ya ibadah kita. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat hari Minggu.